Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Arozi Hashim dengan tema Mungkinkah Kita Melihat Allah? Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Arozi Hashim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Bismillahil-ahad, Bismillahis-samad, Bismillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kullu man 'alaiha fan, ya, illa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Sahabat-sahabat kepada Allah, potongan surat Ar-Rahman ayat 27 tadi ini menyebutkan salah satu lafaz yang menarik kita cermati. Allah mengatakan semuanya akan binasa kecuali wajah Rabbmu yang sangat mulia. Mampukah kita melihat wajah Allah? Sebelum kita menjawab wajah Allah, mampukah kita melihat wajah Allah? Kita harus definisikan dulu apa yang dimaksud wajah ketika kita menyebut wajah Allah. Teman-teman yang melakukan Allah, dalam kajian ilmu tauhid ada perbedaan antara aliran Asy'ariyah dan Salafiyah. Tapi ada kemiripan di antara mereka dalam dua istilah, yaitu uluhiyah dan rububiyah. Sayangnya mereka berbeda pemaknaan. Begitu juga di kalangan ahli rohani. Mereka juga menyebut dua istilah ini, uluhiyah, rububiyah. Saya tidak akan menyinggung istilah uluhiyah, rububiyah versi akidah Asy'ariyah atau akidah Salafiyah. Tapi saya akan membahas versi ahli-ahli rohani. Ketika disebut uluhiyah, ini adalah Allah memandang keesaan dirinya. Inilah yang disebut Allah memandang wajahnya. Apabila disebut kita dapat menemukan Allah di alam semesta, maka ini yang disebut tauhid rububiyah. Memandang Allah, tapi wajahnya yang terpantulkan pada alam semesta. Maka kalau kita melihat alam, pasti kita bertanya, ini penanda apa? Ternyata alam dalam bahasa Arab itu jika alifnya dihilangkan, alam menjadi alam. Itu artinya pertanda. Ini tanda apa? Pohon ini tanda apa? Angin ini tanda apa? Covid ini tanda apa? Orang mati, orang hidup tanda apa? Tanda ada yang maha hidup yang tidak pernah mati. Tanda ada yang maha ada yang tidak pernah tidak ada. Apabila orang menyadari itu, dia sedang memandang wajah Allah rububiyah. Apabila alam semesta tidak ada dalam pikiran dan hatinya, dia hanya asik masuk dalam Qul huwallahu ahad. Katakan, hanya dialah yang esa, hanya dia semata-mata, dialah tempat bergantung. Maka di saat itu dia memandang kepada uluhiyatullah, ma'rifat uluhiyah, memandang keesaan Allah pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memandang dirinya dalam keesaannya disebut wajah uluhiyah. Allah memandang dirinya dalam kemajemukan ciptaannya, ini disebut dengan wajhur rububiyah. Maka muncullah istilah tauhid uluhiyah, rububiyah dalam pengertian yang tidak bertentangan. Dia hanya berbeda kelas, berbeda cara pandang. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, maka mungkinkah melihat, memandang wajah Allah? Kita terjemahkan versi kedua. Jika tadi cara memandang dengan uluhiyah dan rububiyah, sekarang apa itu wajah? Disebut wajah dalam hadis, Nabi mengajarkan jika kita memulai sholat, maka bukalah dengan wajjahtu. Disebut dengan doa iftitah. Aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi.
Aku hadapkan wajahku. Wajah yang manakah? Maka yang disebut wajah dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang menghadap, sesuatu yang menjadi perhatian. Wajah yang baru kita rawat, baru wajah yang fisik. Makanya orang-orang di luar ini, bahkan kita termasuk, sibuk dalam merawat wajah yang fisik. Kapan kita sibuk memperhatikan wajah yang batin? Wajah yang fisik ini memandang rububiyah ciptaan Allah. Wajah yang batin memandang kepada uluhiyah Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Mari memandang wajah Allah, keesaan Allah dalam diri kita, di luar diri kita. Inilah maknanya. Semuanya binasa, semuanya hilang, kecuali hanya wajah Rabbmu, penciptamu, Rabbmu rububiyah, yang ikram, yang sangat pemurah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum.